Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Gita Indah. Kali ini aku mau bikin pilihan kartu lagi ya, pilih kartu lagi. Ada 4 pilihan nanti. Topiknya tentang pesan semesta untuk kamu ya. Pesan semesta ini bisa terkait tentang karir atau bisnis atau usaha, bisa terkait juga tentang keuangan, bisa terkait juga tentang percintaan, atau mungkin tentang hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, apapun itu. Nanti kita lihat isinya, oke? Sekarang kita bikin dulu pilihan kartunya ya. Oke. Jadi di sini ada 4 ya. Kelihatan nggak? Ya. Pilihan kartunya ada 4. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama ini ya. I turn every experience into an opportunity. Oke, ini. Kemudian pilihan kartu yang kedua adalah ini. Life supports me. Lalu yang ketiganya adalah nih. I am deeply fulfilled by all that I do. Oke. Lalu di sini ada I am worth loving. Ya. Kalian pilih kira-kira mana kartu yang menarik perhatian kalian. Mana yang paling bersinar menurut mata kalian, menurut hati kalian, intuisi kalian ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke yang pertama dulu ya, yang ini. I turn every experience into an opportunity ya. Yang ini kita simpan dulu, oke. Ya. Gini ya. Sekarang kita lihat dulu situasi kalian seperti apa sih. Untuk kartu pertama, I turn every experience. Ini kira-kira situasi kalian seperti apa? Kalau situasinya cocok, berarti memang pesan semesta ini memang untuk kalian, ya.
Kalau ternyata situasi yang nggak cocok, ya berarti ini bukan pilihan yang tepat. Coba kalian dengarkan lagi intuisinya. Siapa tahu pesan semesta itu ada dalam pilihan kartu yang lain. Oke, kita lihat dulu situasi untuk yang memilih kartu pertama. Ya, Four of Swords, lalu di sini ada Two of Pentacles, kemudian di sini ada The Moon, lalu ada Eight of Cups. Jadi kalau aku lihat di sini, ya, mungkin saat ini situasinya adalah ada kecemasan dalam hati kalian. Kalau aku ngelihat ini lebih terkait tentang pekerjaan atau mungkin bisnis atau usaha kalian gitu ya. Ada sesuatu yang baru saja kalian tinggalkan. Mungkin terkait dengan pekerjaan atau bisnis atau usaha ya. Ada yang baru saja mungkin kalian tinggalkan usaha tersebut atau pekerjaan itu gitu ya, dan sampai saat ini mungkin belum ada kejelasan tentang pekerjaan apa atau usaha apa yang harus dilakukan gitu. Di sini ada kecemasan karena ada The Moon di sini ya, terkait dengan situasi yang sedang kalian hadapi saat ini. Ada juggling di sini, ada kebimbangan juga. Langkah apa sih yang harus dilakukan untuk bisa memperbaiki situasi yang ada saat ini? Di sini kalian berusaha memikirkan sebaik mungkin, berusaha ya dalam jeda istirahat kalian ini, dalam jeda pada saat pekerjaan tersebut sedang tidak kalian pegang, usaha tersebut sedang tidak kalian kerjakan, ya, sedang tidak ada pekerjaan atau sedang tidak ada usaha apapun gitu di situ, bisnis apapun yang sedang kalian kerjakan, itu kalian berusaha memikirkan kira-kira apa sih langkah yang terbaik gitu ya. Nah, ada kecemasan seperti yang saya bilang tadi karena di sini ada The Moon gitu ya. Kalian memikirkan setiap malam, mungkin kalian gelisah gitu ya. Harus seperti apa ini gitu ya. Langkah apa sih yang harus diambil untuk bisa memperbaiki situasi ini? Itu yang aku lihat ya. Nah, di sini ada juga The Magician ya, pada bottom of the deck-nya. Aku melihat sebenarnya kalian itu berusaha untuk melakukan segala sesuatunya demi memperbaiki situasi ya. Lalu di bawah The Magician itu nih, di sini ada Five of Swords. Puyeng kalian itu sebenarnya lagi mumet dengan situasi yang sedang kalian hadapi ini. Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat aja gitu ya, dengan situasi seperti ini, apa sih kira-kira pesan semesta untuk kamu ya. Kita lihat ada apa. Pesan semesta untuk yang memilih kartu pertama.
lihat satu persatu pesannya apa ya. Ini kita pinggirkan dulu supaya lebih jelas kelihatan ya. Jadi ini situasinya tadi ya. Di sini ada 4 kartu untuk pesan yang saya ambil. Oke. Untuk kartu pertama di sini disebutkan, di sini ada Six of Winter. Jadi positive change are on their way. Welcome relief from trouble times, traveling or relocating. Waduh, bahasa Inggris saya parah nih. Oke, jadi kalau saya lihat pesan di sini bahwa kalian sebenarnya tidak perlu cemas ya, kalian tidak perlu khawatir ya, karena sesuatu yang positif itu sedang dalam perjalanan menuju ke kalian. Jadi kalian harus yakin bahwa akan ada suatu penyelesaian dari masalah-masalah yang sedang kalian hadapi gitu ya. Mungkin ada baiknya kalian traveling atau mungkin pindah lokasi gitu ya. Traveling ini mungkin untuk mendapatkan mendapatkan masukan, mendapatkan pandangan lain. Siapa tahu pada saat kalian traveling itu ada ide atau ada ide atau ada semacam cahaya gitu, ada secercah masukan gitu ya, masuk sebagai masukan ke dalam diri kalian bahwa di situ, di tempat kalian travel itu mungkin ada suatu kans, ada suatu kesempatan gitu, atau mungkin dengan kalau kalian bisa pindah lokasi ke suatu tempat yang menurut kalian setelah kalian survei lokasinya itu memang adalah tempat yang tepat untuk memulai bisnis baru, atau mungkin ya pindah ke perusahaan yang baru. Jadi kalian perlu menjalaninya dulu gitu ya, ngelihat-lihat dulu situasinya di lokasi baru itu seperti apa ya, siapa tahu cocok dengan kalian gitu. Kemudian untuk kartu kedua di sini ada Queen of Winter, strong, patient, self-sufficient, and funny. Let go of people or things that no longer serve you. Ya, sudah, lepasin aja. Lepaskan orang-orang atau sesuatu yang sudah tidak lagi melayani kamu. Mungkin usaha kamu kemarin gitu ya, dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin kurang loyal ke kamu gitu ya, yang akhirnya membuat usaha tersebut menjadi berantakan ya. Atau mungkin juga di sini, now is the time to focus on your career. Jadi saat ini tuh adalah saat yang tepat sebenarnya untuk fokus ke karir kamu gitu ya, karir kamu. Jadi hal-hal lain itu jangan membuyarkan konsentrasi kamu. Kamu harus fokus dengan keadaan ini. Kamu harus fokus dengan bagaimana cara merubah situasi ini gitu ya. Fokus ke karir kamu, fokus ke usaha kamu, fokus ke bisnis kamu. Bagaimana bisa saja kamu bertahan misalnya dengan bisnis yang ada, dengan usaha yang sudah kamu jalani, tapi kalau ngeliat kartu ini mungkin ada baiknya bisnis tersebut mungkin pindah lokasi, pindah tempat gitu ya. Jadi ada suasana baru, ada pasar yang baru gitu ya. Nah, kemudian di sini unmarried or divorced individuals. Nah, bisa jadi salah satu dari kalian, beberapa dari kalian itu mengalami perpisahan dengan pasangan gitu ya. Nah, situasi seperti ini jangan membuat kalian stuck, jangan membuat kalian stop, berhenti di situ. Di sini kan tadi sudah disebutkan, saat ini adalah saat yang tepat untuk fokus ke karir kamu. Jadi ya hal-hal atau orang-orang yang tidak lagi melayani kamu, ya sudah, let go aja gitu. Dilepas aja, diikhlaskan gitu kan ya. Kalau memang harus berpisah ya sudah gitu. Kalau memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan gitu, kamu fokus ke keuangan kamu fokus ke karir kamu gitu ya. Nah, makanya di sini disebutkan ada strong, kamu harus kuat,
passion, kamu harus sabar gitu ya. Sabar, kuat, tangguh ya. Emang gampang sih ngomongnya ya, sabar, kuat, kamu harus sabar, kamu harus kuat gitu ya. Sebenarnya menjalaninya juga mungkin tidak segampang pada saat kita mengucapkan kata-kata itu ya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa menjalani ini semua, bagaimana kita bisa mendapatkan solusinya dari itu semua. Ya, terima dulu situasinya. Terima dulu situasinya bahwa memang ada sesuatu yang harus dilepaskan ya. Nah, terima dulu, jangan jangan menolak bahwa situasi itu memang terjadi gitu ya. Sudah, berhenti menyalahkan satu sama lain, terima. Kalau sudah menerima tuh ya sudah, tidak lagi menyalahkan pihak lain, tidak lagi menyalahkan pihak manapun. Ini dalam hal apapun ya, mau dalam karir, kayak mau dalam keuangan, kayak mau dalam bisnis, kayak mau dalam masalah percintaan, kayak berhenti. Mungkin bisnis kamu ini bisnis kamu atau mungkin pekerjaan kamu di sini ada yang berantakan karena kamu terlalu fokus dengan pasangan kamu. Mungkin ada masalah dengan pasangan kamu yang akhirnya mengakibatkan pekerjaan kamu terbengkalai, mengakibatkan usaha kamu atau bisnis kamu terbengkalai, ya. Nah, sudah, berhenti fokus ke hal itu. Berhenti menyalahkan pasangan kamu, berhenti menyalahkan situasi yang ada. Terima dulu, ya. Terima dulu. Setelah diterima, berarti kita sudah ikhlas. Nah, baru di situ terbukti bahwa kamu tuh memang sabar. Ya, sabar itu bukan cuma sekedar menahan loh. Sabar itu bukan cuma sekedar menahan, oh saya sanggup menahan rasa kesel ini, saya sanggup menahan rasa marah ini gitu ya. Tapi ternyata kita tidak bisa menerimanya di dalam diri kita. Tidak bisa menerimanya sebagai bagian dari hidup kita, sebagai jalan yang harus kita lewati. Ya. Sabar itu bukan berarti kita harus menahan rasa sedih kita. Sabar itu bukan berarti kita harus menahan rasa marah kita, rasa kesal kita. Boleh kesal, boleh marah, tapi jangan berlarut-larut ya. Jangan berlarut-larut. Ada saatnya kalian harus, oke, sudah, berhenti sampai di sini, berhenti marah saya, berhenti kesal saya, berhenti sedih saya. Saya terima situasi ini, saya terima dengan ikhlas kondisi ini, ya. Saya terima semua yang harus terjadi, saya terima pelajaran ini. Ini pelajaran kehidupan, oke? Namanya pelajaran kehidupan itu porsi dan versinya akan selalu update. Mungkin dulu-dulu kamu pernah mengalami masalah dan itu selesai toh gitu. Nah, bukan tidak mungkin bahwa masalah yang ini pun akan bisa diselesaikan. Harus yakin, harus pede gitu bahwa kamu punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Di sini ada be grateful. You have much to celebrate. Deep feelings of peace and happiness. Content personal life. Ada kestabilan. Ya, nantinya tuh akan ada kestabilan. Yang penting kamu bisa bersyukur dulu. Syukuri apa adanya. Apa yang ada itu disyukuri. Apa yang ada disyukuri. Yang sudah mau pergi ya sudah lepaskan, tapi kan pasti masih ada hal-hal yang tinggal di sekitar kamu. Nah, itu disyukuri. Ya. Disyukuri dan disyukuri, dan kalau perlu ya bikin syukuran kecil-kecilan gitu ya. Syukuran itu tidak selamanya harus karena kita ulang tahun, karena kita menikah, enggak harus seperti itu ya. Apapun bisa kita syukuri toh. Kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan masih untuk bisa menikmati kehidupan, itu juga salah satu bentuk rasa syukur. Rasa syukur kita juga bisa dalam bentuk misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu juga suatu rasa syukur kita gitu ya. Yang aku lihat di sini sih nantinya kamu tuh akan ketemu dengan kebahagiaan, dengan kedamaian gitu. Kemungkinan akan menikah juga
atau menemukan pasangan yang baru juga akan ada gitu ya. Itu. Nah, lalu berikutnya di sini ada nih Eight of Spring ya. Stress that comes from having many things happening at once. Stressful multitasking, sudden events or change ya. Jadi ya stres itu datangnya sebenarnya dari banyak hal yang bertubi-tubi ya gitu kan. Belum selesai satu masalah sudah muncul lagi masalah yang lain gitu. Jadi kayak dalam satu waktu itu bertubi-tubi gitu ya. Makanya di sini tadi dibilang kan now is the time to focus on career gitu kan. Jadi mungkin dalam pekerjaan tuh kalian berantakan, dengan pasangan juga berantakan gitu. Jadi belum selesai yang satu sudah ada lagi masalah yang lain gitu ya. Nah, kalian tuh jangan mau kalah dengan keadaan ya. Ingat itu ya, jangan mau kalah dengan keadaan. Ya, harus bisa menaklukkan rasa sedih kita, harus bisa menaklukkan rasa kecewa kita, harus bisa menaklukkan rasa lelah kita. Ya. Istirahat nggak apa-apa kalau emang capek dengan masalah yang ada, mungkin kalian merasa stres gitu ya, it's okay, tapi jangan sampai stres gimana ya gitu ya, istirahat aja gitu, tapi bukan berarti berhenti, tetap harus jalan. Kalau tadinya langkah kita itu tegap, cepat gitu ya, nah mungkin karena sedang lelah, kalian pengen melangkah dengan lebih santai sebentar, it's okay gitu, nggak apa-apa, tapi kalian nantinya ada satu titik kalian tuh harus maju lebih yakin lagi, maju lebih tegak lagi gitu ya. Semua masalah ini akan bisa diselesaikan ya, kalau pesan dari semesta tadi, dari kartu ini, dari 4 kartu ini sudah jelas. Semua masalah ini akan bisa diselesaikan asalkan kalian tetap bersyukur ya, kalian tetap bersyukur, kalian bersabar ya, kuat, terima dulu situasinya, terima dulu keadaannya, fokus karir kalian, oke? Gitu. Nah, tadi kartu yang kalian pilih kan ini, I turn every experience into an opportunity. Apapun yang kalian hadapi, ya, itu akan menjadi suatu pengalaman yang akan membawa kalian ke dalam suatu kesempatan. Jadi apapun situasi kalian saat ini, itu akan membawa kalian ke dalam suatu kesempatan sebenarnya. Mungkin kalau kalian tetap di situ, tetap dengan pasangan yang lama, mungkin ya, gitu, tetap dengan pekerjaan lama, kalian stuck gitu-gitu aja. Kalian nggak dapat pengalaman lebih. Tapi karena kalian harus move on dari situ, ya kalian dapat pengalaman, jadi dapat pengalaman yang baru kan, gitu. Pengalaman yang baru, dari pengalaman yang baru dapat kesempatan yang baru. Nih, ya. Each problem has a solution. Setiap masalah itu akan ada jalan keluarnya. Ya. All experience are opportunities for me to learn and grow. I am safe. Kamu aman kok. Setiap pengalaman itu sebenarnya kesempatan buat kita untuk belajar dan bertumbuh. Dari semua situasi yang ada, kalian harus mempelajari bagaimana sebenarnya situasinya, apa sih yang kurang. Makanya tadi aku bilang, berhenti menyalahkan situasi, berhenti menyalahkan pasangan kamu, berhenti menyalahkan lingkungan kamu. Lebih melihat ke dalam diri sendiri. Lihat ke dalam diri sendiri, apa yang bisa kita perbaiki. Orang lain mau jungkir balik seperti apa, terserah mereka. Yang penting kita perbaiki dulu diri kita. Perbaiki dulu diri kita. Dengan kita memperbaiki diri kita akan belajar, kita akan bertumbuh, ya, dan kamu akan jauh lebih aman. Ya, semua masalah akan ada solusinya. Yakin dan percaya. Oke, itu pesan semesta untuk yang memilih kartu pertama. Ya, sekarang kita pindah ke kartu yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke pilihan kartu yang kedua. Ini ya, life supports me. Ya, kita lihat dulu situasinya untuk yang memilih kartu nomor 2 tadi. Ya, situasi kalian yang memilih kartu nomor 2. Ada apa dengan kalian?
Kalau situasinya cocok dengan kalian, berarti pesan semesta ini adalah untuk kalian, ya. Tapi kalau misalnya nggak cocok, ya berarti pesannya bukan buat kalian. Mungkin kalian perlu lebih konsentrasi lagi memilih kartunya. Siapa tahu pesan semesta itu ada di dalam pilihan kartu yang lain. Oke? Situasi untuk kalian yang memilih kartu nomor 2. Sorry. Oke. Ups. Ini kartunya loncat-loncat mulu. Yang kayak kedua enggak kayak yang pertama tadi, aman sih. Oke. Ya. Mana nih? Sini kelihatan nggak? Sini lah ya. Oke, kita lihat dulu situasinya untuk yang memilih kartu nomor 2. Knight of Pentacles. Lalu di sini ada Eight of Swords. Lalu di sini ada Five of Cups. Three of Swords. Oke, di sini fix ya, fix. Ini ada hubungannya dengan percintaan sih ya, gitu. Jadi situasi kalian di sini kemungkinan besar sedang merasa tidak nyaman dalam suatu hubungan. Ada sesuatu yang kalian sulit untuk lupakan, ya. Di sini kalian mungkin baru saja ditinggalkan oleh pasangan, atau bisa saja ini bukan pasangan sih, tapi mungkin ada gebetan kalian yang belum bisa kalian belum bisa jadian lah sama kalian. Jadi pergerakannya mungkin sangat lambat, jadi membuat kalian itu kayak yang gelisah gitu ya, merasa merasa kosong, hampa gitu. Merasa kosong dan hampa gitu karena dia mungkin belum bergerak juga ke kalian. Jadi ada rasa tidak nyaman, ada rasa sedikit patah hati gitu ya. Kalau memang ini bukan orang yang berpasangan ya, bisa jadi ini tentang gebetan yang belum juga mampir, atau yang belum juga datang ke kehidupan kalian. Jadi kalian berharap atau menunggu seseorang, di mana seseorang itu bergeraknya sangat lambat ke kalian gitu. Ya, ini situasi kalian secara general seperti itu, dan kalian itu kayak yang sulit banget ngelupain orang itu ya, kayak yang kalian lihat di sini ya, tangannya terikat, terus matanya ketutup, jadi kayak kalian terlalu fokus dengan orang ini, terlalu fokus sampai kalian itu tidak bisa melepaskan diri kalian, tidak bisa melepaskan pikiran kalian, mata kalian, hati kalian itu dari orang tersebut, gitu. Ya, nah sekarang dengan situasi seperti ini, nah di sini, bottom of the decknya di sini ada Strength, kemudian ada Magician. Kalau aku lebih ngeliat tuh, kalian tuh padahal sudah melakukan segala sesuatunya untuk orang ini gitu ya. Kalian mencoba tegar, kalian mencoba kuat, ya, kalian mencoba tetap semangat gitu ya. Dan aku lihat kalian tuh berusaha untuk melakukan apapun gitu ya demi orang yang kalian cintai ini gitu ya. Mungkin kalian berkorban terlalu banyak gitu ya, tapi orang ini belum juga bergerak ke arah kalian gitu. Yang aku lihat seperti itu. Sekarang kita lihat pesannya apa sih, pesan semesta untuk kalian yang memilih
Kartu nomor 2. Life supports me. Oke. Apa sih pesan semesta untuk kalian? Coba kita lihat ya. Pesan semesta untuk kalian yang memilih kartu nomor 2. Satu lagi ya. Kita rapiin. Oke, kita lihat satu persatu pesannya. Jadi aku menarik 4 kartu untuk pesan semesta buat kalian. Yang pertama, pesannya apa sih terkait dengan situasi kalian ini? Di sini disebutkan inquisitive, truthful, realistic, dan undiplomatic. Jadi information that can help you but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Jadi mungkin ini apa sih, ada kebenaran yang harus kamu terima ya. Kebenaran yang harus kamu terima. Jadi ada informasi yang mungkin harus kamu terima ya. Dan informasi ini mungkin sulit untuk kalian terima gitu. Makanya di sini disebutkan bahwa information that can help you but which may also be difficult to hear. Jadi informasi ini bisa jadi menolong kamu gitu ya, sebenarnya membantu kamu, tapi di satu sisi informasi ini justru sulit untuk didengarkan, sulit untuk sulit untuk untuk diterima gitu. Speaking the truth with kindness gitu. Jadi harus diterima dengan kebaikan lah ya gitu ya. Tapi kita cobalah lihat ya, nanti kalau misalnya kita nggak dapet juga secara ini, kita coba tarik kartu lagi untuk yang baru jelas. Nah di sini, trusting your intuition, careful reflection before taking action, insight that come through meditation. Oke, jadi aku sih ngelihat ya, mungkin orang yang kamu sukai ini adalah seseorang yang tingkat spiritualnya lumayan tinggi ya gitu loh. Jadi dia dia itu adalah orang yang kalau menginformasikan sesuatu itu sebenarnya banyak benernya gitu ya, banyak benernya, dan informasi yang disampaikan, dia sebenarnya berusaha menyampaikan sesuatu ke kamu, dan dia sudah menyampaikannya itu dengan penuh kebenaran yang dia sampaikan. Informasi yang dia sampaikan itu dia sampaikan tuh sebenarnya dengan rasa, dengan niat baik, dengan kebaikan sebenarnya gitu, tapi tetap aja sulit untuk didengarkan gitu ya, sulit untuk diterima gitu. Nah ya, trusting your intuition. Di sini kamu diminta untuk percaya dengan intuisi kamu. Hati-hati merefleksikan sebelum mengambil action, sebelum mengambil tindakan. Ya, kamu perlu sudut pandang yang lain, mungkin melalui meditasi ya, karena di sini dikatakan bahwa insight that come through meditation gitu. Jadi atau bisa jadi kalian yang mungkin
tingkat spiritualnya itu sudah lumayan tinggi gitu ya. Jadi kalian punya intuisi, sebenarnya intuisi yang cukup dalam ya, yang cukup dalam untuk bisa memahami situasi yang ada saat ini gitu. Kalian hanya butuh meditasi untuk lebih mendengar lagi suara hati kalian itu seperti apa sih gitu, menyikapi situasi ini gitu ya. Sekarang kita lihat di sini, a brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. Akan ada kesuksesan sebenarnya, akan ada kesuksesan ya. The freedom to go in any direction, a journey that is now complete. Kamu sebenarnya tuh sudah mencapai sudah mencapai kebebasan yang bukan hakiki ya, apa ya kalimatnya. Sebenarnya kamu ini ya, sebenarnya tuh fase kehidupan kamu itu tuh sebenarnya sudah lumayan komplit sebenarnya, tapi tetap selalu harus belajar, tetap hidup itu hidup itu tidak pernah berhenti belajar sampai kita mati, kita tetap harus belajar sebenarnya gitu ya, biarpun fase yang kita lewati itu kita anggap sudah lengkap gitu ya. Di sini ada the world gitu ya. Nah, jadi memang perputaran hidup kalian, fase kalian ya seperti ini gitu. Mungkin dulunya kalian happy, kalian bahagia, tapi sekarang kalian sedang dalam fase seperti ini gitu ya. Sedang dalam fase tidak nyaman, sedang dalam fase yang mungkin patah hati, merasa hampa gitu, tapi yakin dan percaya bahwa ada kesuksesan di depannya. Di depan nanti itu akan ada kesuksesan, dan saat itu semua fase hidup kalian itu tuh ya sudah, kalian sudah pernah bahagia, kalian sudah pernah patah hati, kalian sudah pernah sedih gitu kan ya. Nah, nantinya akan ada suatu kesuksesan buat kalian, apalagi sih yang dicari gitu. Hidup kalian itu udah lengkap gitu. Hidup kalian itu sudah lengkap gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, you can do anything. Ya, take charge of your life. You can manifest what you need to be a success. Kamu bisa melakukan apapun. Kamu sebenarnya bisa melakukan apapun, ya. Take charge of your life. Ya. Ambil alih hidupmu. Kamu bisa memanifestasikan apa yang kamu inginkan untuk bisa sukses gitu ya. Gitu. Yang aku lihat tuh seperti itu. Oke, nah. Tadi di bottom of deck-nya salah satunya juga ada The Magician ya. Sebenarnya mungkin kalian sudah mulai melakukan manifestasi itu, tapi belum menunjukkan hasil karena pergerakannya tadi sangat lambat yang saya lihat di sini. Oke. Nah, cuma kalian harus yakin dan percaya bahwa sukses itu nantinya akan menjadi milik kamu. Gitu. Asalkan kita berusaha, kita berdoa, kita yakin dan percaya, kita harus bisa memanifestasikan apa yang kita inginkan supaya itu bisa kita dapatkan. Gitu. Kalau kita cuma manifestasi doang, tidak berusaha, tidak juga berdoa, tidak juga tidak berusaha dan tidak berdoa, ya itu juga sama aja nol besar, sama aja bohong, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah kartu yang kalian pilih tadi. Life supports me. Ya, kehidupan di sekitar kalian itu akan mendukung kamu. Ya. Kalian didukung oleh semesta, the world. Kalian didukung oleh semesta untuk bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan. Oke. Nah, life create me to be fulfilled. Ya. Kehidupan itu membentuk kamu sehingga kamu itu bisa fulfillment gitu, bisa mensyukuri apapun yang kalian hadapi saat ini. Jadi apapun situasinya saat ini sebenarnya membentuk kamu untuk bisa bisa membentuk karakter kamu sebagai seseorang yang penuh dengan rasa syukur. I trust life, and life is always there at every turn. I am safe. Kamu aman kok gitu ya. Percaya bahwa kehidupan itu akan membentuk, apa yang kamu lewati itu akan membentuk kamu menjadi seseorang yang lebih baik,
lebih tangguh. Kalaupun misalnya ini orang yang kamu tunggu ini belum bisa datang ke kehidupan kamu, ya, ya mungkin ya kamu menunggu seseorang. Mungkin ini juga bukan bicara tentang gebetan aja gitu, tapi mungkin mungkin saja kamu sebenarnya belum punya gebetan, tidak juga punya pasangan gitu, tapi kamu menunggu seseorang, entah siapapun itu, yang mungkin kamu berharap kamu suatu saat akan bisa punya pasangan, dan itu orangnya belum datang gitu ya, belum ada lawan jenis yang masuk ke kehidupan kamu, sehingga kamu merasa terkungkung, hidupku begini-gini aja gitu ya, kamu merasa hampa, kamu merasa kosong gitu ya. Tenang, sabar, sama seperti yang pertama tadi. Untuk bisa sabar, untuk bisa tangguh, untuk bisa kuat, kamu harus terima dulu situasinya. Setelah kamu bisa terima situasinya, kamu menyerahkan kepada Sang Pencipta dengan situasi ini, kamu yakin dan percaya bahwa kamu bahwa kamu tuh pasti ada jodoh kamu nanti di depan sana gitu. Kamu manifestasikan di dalam diri kamu, yakin dan percaya bahwa semua itu akan tercapai, gitu ya. Kan sudah disebutkan tadi di sini, a brilliant success gitu, akan ada kesuksesan di depan sana, ya, gitu. Oke. Nih, bottomnya tadi dari pesan semesta, unfounded fear. Focusing on worst case scenarios. Ya, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Ya, lepaskan kekhawatiran kamu, intinya seperti itu. Lepaskan kekhawatiran kamu. Yakin dan percaya bahwa semesta mendukung kamu. Nih, life supports me. Yakin dan percaya ya. Jodohmu itu akan datang. Oke, itu untuk kartu nomor 2. Sekarang kita masuk ke kartu nomor 3. Oke, sekarang kita masuk ke pilihan nomor 3 ya. Ini untuk yang memilih kartu nomor 3 di sini tadi. I am deeply fulfilled by all that I do. Kita lihat dulu situasinya untuk kalian yang memilih kartu nomor 3. Kalau situasinya cocok ya. Kalau situasinya cocok ya berarti pesan yang akan saya tarik ini adalah pesannya untuk kalian. Tapi kalau situasinya udah gak cocok, kalian mungkin bisa mencoba memilih kartu yang lain ya. Siapa tahu pesan untuk kalian itu ada pada pilihan kartu yang lain. Ya, ini dia situasinya untuk kalian yang memilih kartu nomor 3. Ada apa dengan kalian yang memilih kartu nomor 3? Dua lagi ya, satu lagi. Oke, mungkin masih ada. Aduh, oke lah, keluar satu ya. Bottomnya di sini ada Ace of Cups. Oh, Ten of Pentacles, tapi di bawahnya ada Devil. The Devil. Oke. Oke, di sini ketarik ada 5 kartu ya untuk situasinya. Kalau sebelum-sebelumnya hanya ada 4 tuh. Tapi untuk yang memilih kartu nomor 3 ini dia keluar 5 kartu. Kita lihat dulu situasinya. Di sini ada The Fool. Ada The Fool. Kemudian di sini ada Seven of Wands. Lalu di sini ada Eight of Cups. Kemudian ada The Chariot. Oh, ada King of Cups. Jadi aku lebih ngeliat
Ini situasinya nggak terlalu gimana ya. Aku melihatnya kalian itu sekarang dalam situasi memulai suatu fase hidup yang baru. Karena di sini ada the Fool gitu ya. Ada sesuatu yang sudah kalian tinggalkan di belakang sana gitu. Ada sesuatu yang berusaha kalian yang sudah kalian tinggalkan di belakang sana. Fase masa lalu kalian itu ya, kalian sudah berjalan maju, udah move on ke depan gitu. Dan pada saat kalian memulai fase ini, fase the Fool ini, memulai awal yang baru ini butuh effort yang lumayan ya, butuh perjuangan. Kalian berjuang untuk bisa keluar dari zona yang lalu, meninggalkan semua itu gitu ya, meninggalkan semua kenangan dan maju terus ke depan, maju. Carrot itu kalau orang bawa ini seperti lari kenceng ya gitu. Jadi kalian itu kalian itu move on-nya tuh lumayan cepat, tidak berlarut-larut gitu ya. Nah, dan aku melihatnya juga di sini tuh ada King of Cups, ada seseorang yang yang tertarik dengan kalian, yang menarik perhatian kalian mungkin gitu ya. Ya, karena bottomnya di sini ada Ace of Cups ya. Nah, kalau aku melihat Ace of Cups, kemudian di sini ada Ten of Pentacles gitu. Jadi ada kebahagiaan sebenarnya. Untuk kalian yang memilih kartu nomor 3 ini, kalian dalam situasi yang sebenarnya tidak sedang dalam keadaan baik-baik aja gitu ya. Mungkin ada masalah-masalah, tapi memang bukan masalah-masalah besar gitu ya. Hanya masalah-masalah kecil yang tidak seperti pile pertama atau pile kedua yang tadi sudah aku tarik ya gitu. Di sini kalian sudah berhasil melewati fase yang lama dan kalian sudah meninggalkan fase yang lama ya. Ada awalan yang baru, kalian berjuang untuk bisa maju terus, meninggalkan semua kenangan itu di belakang, meninggalkan masa lalu itu di belakang, maju dengan cepat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Itu yang saya lihat. Kalian juga sudah memaafkan. Nah, makanya ya, kalau kita bisa menerima suatu situasi itu gitu dengan baik, kita penuh dengan rasa maaf gitu ya, terhadap suatu situasi. Nah, itu tuh move on-nya tuh gak akan lama sebenarnya. Memang tetap butuh waktu gitu ya, tapi biasanya dia akan pintu itu akan terbuka gitu, pintu rezeki kayak, pintu keuangan kayak gitu, pintu jodoh kayak, itu akan lebih terbuka pada saat kita sudah bisa memaafkan, pada saat kita sudah bisa menerima, pada saat kita sudah bisa memaafkan. Karena Ace of Cups di sini itu bisa jadi bisa merupakan suatu rasa memaafkan gitu ya, sudah bisa menerima, sudah bisa melepaskan semua hal-hal yang kurang baik di belakang. Jadi terima dulu seperti yang sudah saya katakan di kartu pertama dan kartu kedua. Untuk mengatasi suatu situasi itu harus terima dulu gitu. Terima dulu faktanya tuh seperti itu, terima dulu situasinya seperti itu, maafkan dengan ikhlas ya. Maafkan dengan ikhlas, dengan begitu pintu jodoh, pintu keuangan itu kebuka gitu. Bukannya nggak ada masalah. Hidup itu pasti ada masalah, biarpun itu hal kecil gitu ya. Kita nggak akan ada masalah kalau kita udah mati, ingat itu ya gitu ya. Kadang-kadang kita ngeluh gitu ya, aduh masalah ini kapan habisnya gitu. Hal kecil pun kadang-kadang bisa jadi dibesar-besarkan. Nggak seperti itu. Selama kita masih hidup pasti akan ada masalah apapun itu bentuknya gitu. Yang penting kita terima situasinya, kita terima pelajarannya. Kalau kita sudah bisa menerima pelajarannya, kita sudah bisa memaafkan semuanya, ya udah. Cepet. Tapi kalau misalnya masih ada ganjilan gitu, mungkin bisa jadi kita tuh aku udah maafin kok. Tapi kadang-kadang kita tanpa sadar kita menceritakan lagi hal-hal yang buruk di belakang gitu ya, mengingat kembali. Nah, itu berarti belum melepaskan, itu belum menerima, itu belum memaafkan. Kalau misalnya kita udah menerima, kita sudah melepaskan, kita sudah memaafkan, insya Allah
mau cerita tentang buruknya masa lalu juga udah males gitu ya. Maksudnya tuh mau menceritakan, oh dulu pasangan saya begini, dulu pasangan saya begitu, oh gitu ya. Mau menceritakan keburukannya, mau menceritakan apa kekurangannya dia juga kita udah males gitu. Kita udah lebih fokus ke depan seperti apa nih gitu. Oke, yang belakang itu jadiin pelajaran gitu ya. Ini yang untuk kartu nomor 3 ini situasinya nggak terlalu signifikan lah ya, nggak terlalu berat lah ya. Tapi kita lihat pesannya. Pesan semesta apa sih untuk kalian yang memilih kartu nomor 3? Untuk yang memilih kartu nomor 3, pesannya adalah oke. Untuk yang milih kartu nomor 3, di sini pesannya ada Six of Summer, children or childhood, the return of people or romance from your past. Remembering. Aduh, sorry. Remembering events differently. Aduh, mata nih ya, bentar. Remembering events differently in a better or worse light than how they really occurred. Itu bacanya payah nih bahasa Inggris. Sorry ya teman-teman. Jadi ini gini ya, kalau aku ngeliat kartu ini ya, dengan perubahan yang ada gitu ya, dengan perubahan yang ada, kemungkinan besar orang masa lalu kalian itu datang lagi gitu ke kehidupan kalian ya. Sini karena di sini disebutkan the return of people or romance from your past ya. Jadi ada yang datang kembali gitu. Percayalah ya, percaya deh. Pada saat kita sudah bisa memaafkan, masa lalu kita ya, untuk yang pengen mantannya balik nih ya, kalau pengen mantan itu balik gitu ya, salah satu kuncinya loh ya, karena bagaimanapun kita berusaha, itu jodoh itu tetap ada di takdirnya Allah gitu ya. Oke, gitu. Tapi salah satunya itu adalah bahwa kita harus memaafkan dulu, memaafkan dengan tulus, dengan ikhlas gitu ya, dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Itu salah satu kuncinya supaya mantan itu mau balik sama kita. Tapi yakin deh, pada saat kita sudah lebih baik lagi gitu ya, karakter kita udah lebih baik lagi, keuangan kita udah lebih baik lagi, kadang-kadang kita udah nggak pengen lagi itu mantan balik gitu ya, karena level ininya kita udah sudah nggak kepikiran lagi untuk ke situ gitu, karena kita udah fokus dengan hal di depan kita gitu. Tapi si mantan karena ngelihat kita udah berubah, kita menjadi mungkin secara keuangan lebih baik, terus dia tuh secara sikap, attitude mungkin juga jadi lebih baik. Nah dia tuh justru itu mengundang dia tuh untuk datang lagi gitu.
gitu ya. Salah satu kuncinya tuh seperti itu. Nah, jadi ini pesannya salah satunya kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar beberapa dari kamu tuh ada yang mantannya datang lagi setelah melihat situasi seperti ini. Melihat kamu sekarang mungkin lebih tangguh ya. Melihat kamu tuh move on-nya cepet banget gitu, penasaran dia gitu ya. Nah, tapi bisa juga kemungkinan yang lainnya adalah bahwa orang yang mendekati kamu, ya si King of Cups itu adalah orang yang bisa membuat kamu nyaman ngobrol ya, nyaman bertukar cerita. Jadi seperti apa ya, seperti sahabat gitu ya, seperti sahabat kecil, mungkin seperti teman kecil, nyaman aja gitu. Kamu bisa cerita apapun ke dia, kamu bisa berbagi tentang apapun, bisa bertukar pikiran tentang apapun dengan si King of Cups ini gitu. Jadi ada 2 kemungkinan tuh yang aku lihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi pesan berikutnya adalah bahwa balance ya. Take everyone's input into consideration. Merge viewpoints to create a better solution. Take your time, there's no need to rush gitu ya. Nah, jadi di sini kamu diingatkan untuk menyeimbangkan segala sesuatunya gitu. Jadi jangan terlalu fokus juga, misalnya mau terlalu fokus dengan urusan percintaan gitu ya. Kamu harus fokus juga dengan hal-hal lain di sekitar kamu gitu ya. Jangan cuma itu doang gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa ngelihat kamu bisa fokus juga dengan masalah keuangan kamu, karir kamu ya, bisa lebih diperbaiki lagi supaya bisa lebih maju lagi. Mungkin sudah maju tapi lebih baik maju lagi gitu ya. Nah, di sini juga kan tadi disebutkan gitu, merge viewpoints to create a better solution. Jadi kalau ada masalah gitu dengan si orang yang mendekati kamu ini gitu ya, atau mungkin kamu menerima nantinya mungkin kamu akan menerima kembali si mantan gitu ya. Mungkin ada baiknya kalian itu menyatukan dulu visi kalian, pandangan kalian untuk mendapatkan solusi terbaik kalau memang kalian itu ada beda pendapat atau apa gitu ya. Ya jangan ini ya, maksudnya tuh kamu harus mengambil take your time gitu ya. Ambil waktu untuk merenung gitu ya. Kira-kira bagaimana caranya menyamakan visi, menyamakan pandangan supaya tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi pertengkaran gitu ya, gitu. Karena bagaimanapun hubungan itu kan menyatukan dua manusia yang berbeda pikiran, berbeda pola pikir, berbeda cara berpikir, berbeda berbeda kebiasaan gitu ya, berbeda pola didik dari orang tuanya dulu seperti apa gitu. Nah, bisa jadi ya dia memang seseorang yang nyaman untuk diajak ngobrol, diajak berbicara gitu ya. Nah, tapi bisa jadi juga pada saat kalian itu punya pendapat yang berbeda, itu rentan dengan pertikaian gitu. Jadi kalian harus balance gitu ya. Pada saat mantan kalian, kalau memang ini mantan kalian yang datang gitu ya. Nah, kalau dulunya sering bertengkar, sering bertikai karena berbeda pendapat gitu. Nah, sekarang kalau kalian memang mau itu balik ya, kalian tuh harus sama-sama visi misinya, pandangannya tuh harus disatuin dulu. Diomongin dulu gitu ya, direnungkan baik-baik gitu kan ya, jangan sampai terjadi pertikaian lagi gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita lihat lagi pesan ketiga, optimistic, enthusiastic, kreatif, dan energetic. Jadi ya, kamu tetap harus optimis, tetap antusias, tetap kreatif, tetap energik gitu ya. Nah, it's time to go after your dreams. Do something that expands your horizons. Let your creativity take flight ya gitu. Nah, itu tadi makanya aku bilang gitu kan, bahwa kamu tetap harus fokus juga dengan hal-hal lain di sekitar kamu gitu ya, misalnya karir, keuangan gitu, atau kalau misalnya punya bisnis gitu ya, harus kreatif lah gitu ya, kreatif gitu. Jadi jangan
terpaku hanya tentang masalah urusan hati doang, terpaku dengan masalah asmara doang. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dibenahi, yang bisa juga dibenahi gitu ya. Biarpun kelihatannya di sini baik-baik aja ya, ini kan bacaan general ya gitu ya, tidak detail gitu ya. Nah tapi di sini optimis lah ya gitu, harus optimis bahwa semuanya tuh akan baik-baik aja, antusias mengerjakan segala sesuatunya, apapun yang kamu kerjakan antusias, kreatif dan energik gitu ya. Nah kan dibilangnya di sini do something that expands your horizon. Jadi let your creativity take flight. Jadi mungkin dalam hubungan pun dibutuhkan suatu kreativitas. Tetap dibutuhkan kreativitas. Bagaimana caranya supaya visi misi itu bisa searah, bisa sejalan gitu. Gimana caranya gitu. Atau misalnya supaya tidak terjadi pertikaian, itu gimana caranya gitu. Itu harus kita menggali kreativitas kita gali juga pasangan kita seperti apa, orang yang kita suka itu seperti apa, mantan kita itu seperti apa, pokoknya orang yang kita fokuskan itu seperti apa gitu. Kita harus bisa menggali dia, dan kita juga jangan lupa untuk menggali diri kita sendiri juga gitu. Karena yang terpenting itu sebenarnya awalnya itu dari diri sendiri ya. Fokusnya dari diri sendiri dulu. Ingat itu ya, teman-teman ya. Nah, lalu pesan yang keempat di sini ada Seven of Summer. Oke. No more. Ini kacamata lagi, No more procrastinating. Your power comes from making a decision. Confusion that rises from overanalyzing the option gitu ya. Jadi penting sebenarnya untuk menganalisa setiap pilihan yang ada. Penting banget ya. Makanya disebutkan tadi di kartu sebelumnya untuk selalu kreatif, menggali dia, menggali kita, menggali diri kita sendiri juga gitu ya. Terus pilihan-pilihan yang ada itu harus dianalisa supaya tidak terjadi pertikaian gitu ya. Kurang lebih seperti itu pesan untuk yang nomor 3 tadi. Nah ini bottomnya tadi di sini nih, a financial windfall, your leadership skills are needed now. An unexpected supporter of your cause. Nah ya, tadi kan aku udah bilang ya, jangan terlalu fokus dengan urusan hati doang gitu. Coba fokus dengan hal-hal lain, karena di sini tadi keluar ini sih optimistic, enthusiastic, creativity, energetic gitu ya. Do something that expand your horizon gitu ya. Jadi aku ngerasa tadi feeling aku, intuisi aku bilang bahwa ada hal lain yang harus kamu fokuskan juga. Nah ternyata di bottomnya itu keluar nih, a financial windfall gitu ya. Nah your leadership skills are needed now. Jadi kepemimpinan kamu sekarang lagi dibutuhkan gitu. Kamu entah mungkin kamu punya posisi di pekerjaan kamu gitu ya. Nah itu juga harus dibenahi gitu ya. Atau mungkin kamu mau naik level nih dari karyawan level B mau ke C, atau dari C mau ke D. Nah sekarang leadership kamu sedang dibutuhkan. Nah itu diasah gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus dengan masalah percintaan doang gitu. Fokuslah dengan karir supaya semuanya balance, seimbang ya. Oke. Nah ini kan tadi kartu yang kamu pilih ya, I am deeply fulfilled by all that I do. Jadi kalau di sini sih katanya it's moment of the day is special to me as I follow my higher instinct. Jadi ya semua momen, semua kejadian, semua peristiwa itu sebenarnya spesial buat kita untuk mengasah insting kita, mengasah intuisi kita gitu ya. Dan listen to my heart. Dengarkan hati kita, ya. Dengarkan hati kita. Ya, semua kejadian yang ada, semua situasi yang ada itu tuh sebenarnya untuk mengasah intuisi kita, terus kemudian untuk kita bisa lebih lagi mendengarkan hati kita. Ya, I am at peace with my world and affairs. Jadi dengan begitu kita akan lebih damai, ya, lebih damai, dan hubungan kita pun juga akan lebih damai, tidak terjadi
pertikaian ya adalah beda-beda pendapat atau beda-beda tengkar dikit-dikit, wajar ya gitu ya, wajar. Perbedaan pendapat di dalam suatu dalam suatu hubungan, mau rumah tangga, kayak mau pacaran, kayak bahkan pertemanan sekalipun gitu, itu wajar gitu. Nggak selamanya kita baik-baik aja, nggak selamanya hubungan kita tuh akan baik-baik aja. Tapi dengan kita bisa mengasah intuisi kita, dengan kita bisa mendengarkan lagi intuisi kita yang bicara di dalam diri kita gitu ya, itu akan membuat kita lebih damai lagi di dalam hubungan kita dengan teman-teman, dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita sukai, di lingkungan kerja, dimanapun itu gitu ya, gitu. Kita akan merasa lebih terpenuhi. Jadi yang pertama itu seperti yang saya jelaskan tadi, gali dulu diri sendiri. Kan tadi saya sudah sebut ya, gali dulu diri sendiri, dan ternyata itu keluar di sini dalam pesannya bahwa ya listen to my heart. Oke, itu pesan untuk pesan semesta untuk kalian yang milih kartu nomor 3. Sekarang kita masuk ke pilihan kartu nomor 4. Oke, bye bye. Oke teman-teman, kita masuk ke pilihan yang nomor 4 ya. Nomor 4. Nih, tadi ini ya. I am worth loving. Ini tadi yang untuk kartu nomor 4 ya, pilihan keempat. Saya layak untuk dicintai. Oke, kita lihat dulu situasinya. Situasi kamu untuk yang memilih kartu nomor 4. Ada apa dengan kamu? Situasi kamu gimana? Coba kita lihat ya. Untuk yang memilih kartu nomor 4. Ini kalau situasinya cocok sama kamu berarti pesannya memang untuk kalian ya. Tapi kalau nggak cocok berarti ya pesan yang ada bukan buat kamu. Kamu bisa coba pilih kartu yang lain ya. Siapa tahu pesan yang ada untuk pesan untuk kamu tuh ada dalam pilihan kartu yang lain. Oke. Nih. Oke. Sini ketarik 6 ya, nomor kartu. Ada apa denganmu? Oke, kita lihat dulu situasinya. Queen of Wands. Lalu di sini ada Seven of Wands. Nine of Pentacles. Sini ada Ace of Pentacles. King of Swords. The Magician. Oke, kalau aku ngelihat di sini ya, kalian memilih kartu nomor 4 ini ya. Nomor 4 ini adalah seseorang yang single ya, karena di sini aku lihat Nine of Pentacles. Kalian seorang yang mandiri ya. Kalian itu sebenarnya seseorang yang penuh semangat, penuh dengan keceriaan ya gitu ya. Kalian happy gitu. Kalian energik gitu ya. Nah, secara keuangan kalian itu bagus lah ya gitu ya, karena kalian mandiri lah, tekun juga untuk mencari rezeki gitu. Apapun yang bisa kalian kerjakan untuk bisa mendapatkan pemasukan itu kalian lakukan gitu ya. Itu yang aku lihat. Nah,
kalian menganalisa segala sesuatunya dengan penuh pertimbangan, penuh dengan analisa ya gitu. Atau bisa jadi ada seseorang yang kalian suka di sini, dan dia tuh adalah seseorang yang analisanya lumayan tajam gitu ya, analisanya dia seseorang yang sudah mapan gitu ya. Tapi aku ngelihat kalian belum jadian nih sama ini orang gitu ya, karena di sini aku ngelihatnya masih ada, kalian tuh masih masih sendiri sih gitu, masih ada masih sendiri lah gitu kan ya, belum menjalin hubungan dengan orang ini gitu ya. Nah, orang yang kalian tuju itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kemungkinan besar adalah orang yang sudah mapan, orang yang mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik buruknya itu dia sangat mempertimbangkan gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat bottom of the deck-nya di sini ada Five of Cups gitu. Nah, cuma ya ini ya, aku ngelihat nih ya, ini kan King of Swords ya, dia memang seorang yang mapan, tapi biasanya kalau King of Swords itu ngomongnya lumayan tajam gitu ya, jadi mungkin kadang-kadang membuat kalian itu tidak nyaman gitu loh dengan perkataannya dia gitu ya, padahal kalian itu sebenarnya suka tuh sama dia gitu loh, suka sebenarnya sama si orang ini gitu ya gitu. Dan sampai saat ini sih belum ada hubungan, kecuali mungkin kamu punya hubungan kerjasama dengan dia dalam pekerjaan, entah itu dalam bisnis, entah itu organisasi, entah apapun itu gitu ya, yang membuat kalian itu terkoneksi satu sama lain gitu. Itu yang aku lihat situasinya ya. Yang aku ngerasa di sini dengan kesendirian kalian itu kalian merasa hampa. Di sini ada Five of Cups ya. Nah, tapi padahal sebenarnya kalian itu tuh adalah orang yang penuh keceriaan, orang yang orang yang happy, orang yang mau berjuang gitu untuk mau berjuang untuk mencapai cita-citanya, mencapai tujuannya gitu ya. Sekarang kita lihat nih, dengan situasi kalian seperti ini, pesan semesta untuk kalian tuh apa sih gitu. Kita lihat ya. Pesan semesta untuk kalian yang memilih kartu nomor 4. Pesan untuk kalian yang memilih kartu nomor 4. Oke. Kita lihat ya, kartu pertama di sini ada Nine of Summer. Wish come true, dreams fulfilled, a magical time of life. Ini pesan pertama. Kalau aku ngelihat sih dari kartu ini bahwa ada suatu harapan yang akan tercapai, ya, mimpi atau angan-angan itu akan terpenuhi, gitu. Jadi akan ada suatu keajaiban di dalam hidup kamu.
Nah, tapi harapan apa yang tercapai, mimpi apa yang terpenuhi, dan keajaiban apa yang akan terjadi, itu saya belum lihat ya, belum tahu apa nih. Nah, kita lihat nih di sini. Embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself. Aku ngelihat sih ini mirip-mirip apa ya? Kayak The Fool juga sih gitu. Jadi sebenarnya di sini ada apa? Ada petualangan baru yang akan kamu temui gitu ya. Percaya dengan diri sendiri ya. Ya, terkait dengan ini sih kata tadi ada keajaiban yang akan datang dalam hidup kamu, sesuatu yang sudah kamu harapkan, sudah kamu nanti itu akan datang gitu loh. Nah, di sini kamu diminta untuk mempercayai, yakin dan percaya gitu loh, bahwa itu yakin dan percaya terhadap diri kamu sendiri. Itu yang penting gitu ya. Yang penting itu dulu gitu ya. Yakin dan percaya, trust yourself. Yakin dulu di dalam diri kita bahwa semua angan-angan kita, semua harapan kita, semua yang kita inginkan itu akan tercapai kalau kita yakin dan percaya gitu. Maka setelah bisa yakin dan percaya, ya barulah gitu loh, apa yang kita harapkan itu dengan prosesnya itu akan bisa kita capai gitu ya. Nah, lalu pesan berikutnya adalah look to the future with hope and optimism. Jadi harus bisa melihat masa depan itu dengan penuh harapan dan optimis gitu ya. Di sini ada the star, the power of faith to move mountains gitu ya, bahwa peribahasanya tuh ya, gunung yang besar pun itu bisa dipindahkan kalau kita punya harapan dan punya keyakinan ya. Sebenarnya jadi ini berkaitan sih sebenarnya. Jadi mimpi kamu, jadi pesannya begini nih, mimpi kamu, harapan kamu itu akan bisa datang, bisa terpenuhi ya. Sebuah keajaiban itu akan bisa tercapai kalau kita percaya, yakin dan percaya kita bisa terhadap diri kita sendiri, juga kita bisa melihat masa depan itu dengan penuh harapan dan optimis gitu ya. Nah, happy change that bring relief from challenging times. Jadi sebuah perubahan yang membahagiakan itu akan bisa terjadi setelah kita melewati berbagai tantangan gitu. Mungkin kamu ya seperti tadi situasinya ya, kamu di sini hampa apa gitu ya, kamu mungkin sudah lama melewati masa kesendirian kamu gitu, dan kamu mungkin bertanya-tanya, aduh kapan aku punya pasangan, kapan aku bisa punya pasangan lagi. Nah, itu bisa kamu dapatkan, itu bisa kamu lewati setelah kamu melewati tantangan-tantangan yang harus kamu lewatin, setiap pelajaran kehidupan yang harus kamu lewati. Yang penting kamu yakin dulu, kamu percaya dulu bahwa ya akan ada jodohmu nanti di depan sana gitu loh, bahwa di masa depan nanti gitu ya, kamu ya maksudnya gimana ya, kamu yakin dan percaya dengan masa depan kamu, bahwa masa depan kamu itu tuh menjanjikan gitu loh. Yakin dulu, percaya dulu gitu ya, itu. Nah, kemudian untuk pesan di kartu nomor 4 itu ada Eight of Summer, the desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life change. Jadi di sini sih dimintanya move on lah dari hal-hal dari cara lama gitu ya, jadi jangan lagi menggunakan cara-cara yang lama, tapi kita rubah caranya supaya semua yang kamu harapkan, semua yang kamu impikan itu bisa didapatkan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada ego. Nah ya, debatannya tuh di sini ada ego. Jadi
Di sini disebutkan ya, placing too much importance on material items. Jadi mungkin kamu lebih fokus selama ini lebih fokus dengan materi gitu ya, lebih fokus dengan materi yang akhirnya membuat kamu mungkin sampai saat ini belum memiliki pasangan. Mungkin loh ya gitu ya, mungkin ya gitu. Pada makanya tadi aku bilang ya, orang yang kamu suka ini mungkin adalah orang yang sudah mapan gitu ya, gitu. Kalau mapan itu kan ya dalam hal materi itu berarti ya sudah tercukupi gitu ya, sudah, bahkan mungkin bisa jadi dia sudah punya segalanya gitu ya. Nah, dan jadi kamu tuh punya target untuk bisa memiliki pasangan yang mapan itu tadi gitu ya. Jadi kamu menempatkan si materi ini di nomor 1 gitu loh. Kamu harus punya nanti pasangannya harus yang begini. Jadi banyak banget targetnya, terutama tentang materi gitu loh. Harus punya cowok yang kaya, harus punya cowok yang begini, yang punya properti bla 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 segala macam, yang punya pesawat bla bla bla, mungkin seperti itu gitu ya. Karena di sini disebutkan placing too much importance on material items gitu. Jadi kamu menempatkan terlalu banyak tentang hal materi sebagai kriteria untuk kamu tuh bisa mendapatkan pasangan, itu yang aku lihat gitu loh. Nah, itulah yang harus kita ubah mindsetnya gitu ya. Tidak salah gitu ya, tidak salah sebenarnya kita menginginkan pasangan yang mapan ya. Mungkin karena kamu juga merasa bahwa kamu tuh sudah mapan gitu ya, jadi mau dong aku dapet yang mapan juga gitu kan ya kan gitu. Kita mencari yang levelnya mungkin sama gitu dengan kita gitu, dan kamu gak mau menurunkan target kamu ya, karena kamu merasa diri kamu juga sudah mapan gitu ya. Wajar nggak? Ya wajar sih sebenarnya kalau dilihat dari itu gitu ya. Nah, cuma sebenarnya kalau aku boleh bicara gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman sih ya, pada akhirnya materi itu bukanlah yang utama gitu. Memang kita hidup itu butuh duit ya, jangankan makan, kita ke toilet aja sekarang kalau ke mall bayar ya, berapa, masukin 2.000 kayak gitu, duit toh gitu ya. Cuma ya jangan terlalu berlebihan lah ya gitu, jangan terlalu berlebihan menempatkan materi itu sebagai kriteria dalam mencari pasangan, karena pada akhirnya bukan materi sih yang utama gitu. Benar kita butuh duit dalam hidup gitu, tapi jangan terlalu berlebihan untuk menempatkan itu sebagai kriteria utama dalam mencari pasangan ya. Kalau aku pribadi sih, aku akan mencari yang minimal level energinya tuh sama dengan aku, dimana aku bisa merasa nyaman, bisa menjadi diriku sendiri, kita bisa saling support gitu ya, jujur gitu ya. Kalaupun misalnya belum ada pria yang level energinya itu sama atau lebih tinggi di atas saya, ya minimal di bawah dikit nggak apa-apa lah gitu level energinya ya, level spiritualnya lah ya, bukan energi tapi lebih ke spiritualnya gitu. Kalau urusan materi gimana? Nah, urusan materi itu ya asalkan gimana ya, tadi kan seperti saya bilang gitu ya, bahwa materi itu sebenarnya tidak segala-galanya gitu ya, tapi kita kan tetap butuh uang ya gitu ya. Saya tetap akan menargetkan bahwa pria yang akan menjadi pasangan saya itu adalah pria yang pekerja keras, yang bertanggung jawab gitu ya. Karena ya hidup butuh makan toh gitu. Hidup nggak mungkin kita makan pakai cinta doang gitu ya. Kalaupun dia belum mapan, ya nggak apa-apa, kita cari bareng gitu, asalkan tidak terlalu jomplang gitu ya. Tapi yang
kalau ngelihat apa ya, saya banyak ngelihat kejadian ya, melihat peristiwa, melihat situasi. Beberapa teman ada loh yang wanitanya justru yang secara materi itu jauh lebih mapan daripada si laki-lakinya, dan mereka oke-oke aja gitu ngejalaninya gitu, happy aja karena mereka sama-sama bekerja sama. Si perempuannya melihat nih si laki-lakinya kerja keras kok gitu loh, biarpun mungkin si ceweknya nih udah yang levelnya di kantornya dia udah level yang manajerial, tapi manajer, tapi si cowoknya masih yang karyawan, misalnya karyawan biasa gitu, tapi di kantor lain gitu ya. Nah, tapi mereka tetap saling kerjasama mereka tetap misalnya ngebangun rumah tangga itu dengan pengertian ya, satu sama lain, saling support satu sama lain. Bahkan si cowoknya itu bisa pekerjaan mencuci atau mencuci piring atau misalnya ngasuh anak gitu ya, itu tuh saling bergantian mereka gitu, tidak ada yang dominan gitu. Jadi yang perempuannya itu bukan karena jadi karena aku tuh belepotan. Jadi yang perempuannya ini bukan karena dia bukan mentang-mentang karena dia udah manajer terus dia bisa seenaknya membuat si pria ini menjadi seperti pembantu rumah tangga. Enggak seperti itu. Bahkan mereka tuh kerjasama ngasuh anaknya gitu ya. Nanti kalau weekend ya si cowoknya itu bantu-bantu nih gitu, bantu-bantu ngasuh anak atau apa gitu. Si perempuannya karena kadang jam kerjanya lebih lama gitu daripada si laki-laki gitu, dibiarkan istirahat gitu ya pas weekend gitu. Jadi yang lebih banyak sama anaknya itu adalah si laki-lakinya gitu ya. Bergantian mereka terus, seperti nanti yang si perempuannya mungkin ada hari apa yang dia tuh bisa pulang cepet ya, biasanya hari Jumat itu tuh ya bisa pulang cepet. Nah dia yang ini anaknya gitu, dia yang jemput anaknya atau gimana lah gitu, mereka atur waktunya gitu ya gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari penerimaan kita. Makanya kalau saya akhirnya menempatkan pasangan yang saya cari adalah pasangan yang minimal level spiritualnya itu sama atau di bawah dikit lah gitu. Jadi supaya sepemikiran, sevisi gitu ya, satu tujuan, bisa saling mengerti lah, bisa saling support. Yang penting itu dulu gitu ya. Nah baru ngelihat ke materi ini gimana dia kerja keras enggak, bertanggung jawab enggak gitu ya. Gitu. Ada juga ya, tapi biasanya kalau level spiritual sudah oke, maka biasanya mengiringi sih gitu ya, mengiringi dia akan jauh orang itu akan lebih bertanggung jawab lah dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, seperti itu. Oke. Kita lihat ini tadi kartu yang kalian pilih, I am worth loving. Jadi saya layak dicintai, kamu itu layak dicintai. Jadi jangan merasa hampa, jangan merasa minder ya dengan situasi yang ada. Kamu tuh sebenarnya orang yang penuh dengan rasa percaya diri ya. Kamu rasa percaya diri kamu tuh karena kamu mungkin dalam pekerjaan, dalam materi kamu sudah oke, tapi kamu belum punya pasangan. Jadi itu yang kadang-kadang bikin kamu merasa hampa, kamu merasa kosong gitu ya. Dan di sini disebutkan bahwa I do not have to earn love, bahwa I am lovable because I exist gitu. Others reflect the love I have for myself. Jadi intinya sih cinta itu tuh sebenarnya nggak perlu dikejar. Intinya seperti itu gitu. Cinta tuh nggak perlu dikejar gitu loh. Dia akan datang setelah kita siap. Cintai dulu diri sendiri gitu ya. Perbaiki diri kita sendiri. Dengan kita memperbaiki mindset kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki pola berpikir kita, itu juga sama dengan kita mencintai diri kita sendiri. Cinta itu akan datang setelah kita siap. Sebenarnya itu. Oke.
Itu aja dulu pesan untuk kalian yang memilih kartu nomor 4 ya. Makasih sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di pilihan kartu yang lain. Oke, bye-bye.